Oke, di video ini gue akan memberikan beberapa tips tentang bagaimana sih mencari Toyota Grid Corolla yang bahan ya. Kalau misalkan sebelumnya itu gue udah membahas tentang mencari Toyota Starlet bahan, gue sekarang kebetulan ada Toyota Grid Corolla yang sebenarnya nggak bahan-bahan banget ya, nggak sebahan Toyota Starlet gue, si ungu gue itu yang terlalu bahan. Ini semi bahan, jadi setengah jadi lah ibaratnya. Nah, kebetulan gue ada unitnya dan gue akan membahas bagaimana dan apa-apa saja yang perlu diperhatikan saat kalian membeli Toyota Grid Corolla yang bahan. Dan ini berlaku buat teman-teman yang mungkin seneng restorasi atau mencari pengalaman-pengalaman dari merestor sebuah mobil tua. Jadi video ini bukan mencari Toyota Grid Corolla yang sudah bagus gitu ya. Ini untuk teman-teman yang memang hobi restorasi dan memang mencari kesan-kesan dari restorasi mobil 90s. Nah, mau tahu gimana tips-tipsnya? Simak terus video ini, jangan di skip. Nah, sekarang gue akan membahas pertama dari bagian depan dulu ya. Bagian depan dulu yang harus diperhatikan apa sih dari bagian depan, begitu ya. Nah, gue selalu bilang ketika kalian mencari sebuah mobil yang bahan, cat itu bukanlah prioritas utama ya. Jadi kita memang di sini mengesampingkan cat. Kalau misalkan kalian dapet cat yang bagus, itu artinya sebenarnya mobilnya nggak bahan gitu. Atau bahkan mungkin ada mobil yang catnya kinclong tapi sebenarnya itu bahannya jelek gitu ya. Nah, gue menjelaskan dulu apa sih sebenarnya definisi bahan gitu ya. Definisi bahan itu artinya mobil yang memang kondisi dari detail-detail perintilannya, kondisi dari detail-detail mahkota di sebuah mobil itu kondisinya bagus, tapi memang mobil itu butuh sedikit polesan-polesan, butuh sedikit sentuhan-sentuhan sehingga mobil itu kembali menjadi kondisi yang benar-benar proper gitu. Mobil yang mulus itu belum tentu bahannya bagus ya. Tapi mobil yang misalkan catnya kusam-kusam itu belum tentu bahannya jelek. Makanya gue sekarang di sini akan menjelaskan apa saja yang perlu diperhatikan supaya kalian dapat bahan yang bagus ya. Oke, yang pertama adalah gue selalu bilang carilah mobil khususnya Toyota ya. Carilah mobil dengan headlamp, terus corner lamp seperti ini dan lampu sen yang masih Koito. Kenapa Koito gitu? Koito itu adalah merek asli Toyota ya, merek asli Toyota. Kalau misalkan BMW dia punya Bosch, kalau misalkan Honda itu dia punya Stanley. Nah, carilah lampu-lampu yang Koito. Kenapa nggak boleh aftermarket ya? Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuman itu kesannya jadi makin menjauhkan mobil yang akan kalian restorasi, makin menjauhkan mobil yang akan kalian restorasi ke bentuk originalnya ya. Jadi misalkan kalau kalian mau restorasi itu carilah headlamp yang Koito, carilah headlamp corner lamp, terus lampu sen yang Koito. Dan kalau misalkan beli sebenarnya ada ya, cuman di sini kan kita harus minimalisir supaya kita tidak over budget ketika membangun mobil. Makanya gue selalu sarankan kalian carilah headlamp yang Koito. Kalau misalkan dapetnya yang nggak Koito ya kalian terserah kalian itu kalian mau nanti ganti lagi atau mau dibiarkan headlamp yang aftermarket itu terserah kalian. Cuman saran gue cari yang Koito. Nah, terus yang kedua adalah cat itu bukan prioritas utama ya. Mobil ini seperti mobil ini contohnya. Mobil ini catnya agak kusam, bukan kusam. Mobil ini catnya kilapnya kurang menurut gue dan ada retak-retak sedikit. Nah, kenapa retak-retaknya dibiarkan? Karena kalau misalkan kalian memang orang yang ingin merestorasi mobil, itu kalian akan dikerok terus lalu dicat ulang mobilnya ya.
Jadi cat itu untuk orang yang mengerti bahan yang bagus itu, cat itu bukanlah sebuah masalah ya. Mau catnya jelek, mau catnya bagus, tapi rata-rata kalau bahan itu catnya bagus. Kalau misalkan catnya bagus, belum tentu bahannya bagus gitu ya. Nah, jadi jangan kalian sekali-sekali melihat misalkan kalian cari mobil bahan ya. Jangan sekali-sekali kalian melihat mobil bahan itu dari catnya. Mobil bahan itu rata-rata catnya jelek, tapi perintilan-perintilan yang akan nanti gue berikan, yang akan nanti gue kasih tahu itu rata-rata bagus. Makanya jangan lihat mobil dari mulusnya aja gitu kan. Nah, yang ketiga adalah mobil ini punya mahkota. Grid Corolla itu punya mahkota. Mahkota itu artinya sesuatu di mana memang barang itu sering rusak gitu ya. Nah, mahkota Grid Corolla ini ada di bagian list karet ya. Kalau misalkan Starlet itu terkenalnya karet atasnya yang dipertanyakan, misalkan kalian jual mobil, kalian Starlet gitu, pasti orang itu yang ngerti itu nanya karet atasnya gimana, karet atasnya masih bagus apa enggak, ada nggak foto karet atasnya. Itu kalau Starlet. Kalau Grid Corolla ini nih, list kacanya ada sealant apa enggak gitu ya, karena memang list kaca seperti ini itu rawan sekali kena sealant. Dan most of Grid Corolla yang gue lihat ya, itu sealantnya itu kaca itu sudah ada sealant. Jadi gue sering ngelihat Grid Corolla yang bentuknya mulus bersih, mobilnya mulus bersih kinclong gitu ya, tapi begitu gue lihat kacanya itu ada sealant semua, pojok-pojok sealant, semuanya sealant karena faktor usia. Jadi kalau misalkan karet-karet yang usianya sudah tua atau sering terkena panas, itu dia akan ngelupas, akhirnya dia akan misah sama bodinya dan akhirnya terjadi kebocoran, makanya dia di sealant. Nah, kalian cari Grid Corolla yang karet kacanya begini utuh seperti ini, nggak ada sealant sama sekali, sampai pojok, dan nggak ada keropos di bagian sini, karena keropos juga berpengaruh ya. Keropos itu bikin si karet kaca ini ngangkat gitu ya, akhirnya nanti disilen juga gitu kan. Makanya kalian cari nih, ini yang perlu diperhatikan, ini yang sangat-sangat perlu diperhatikan ya, silen kaca depan dan silen kaca belakang yang nanti akan gue tunjukkan. Nah, sisanya sebenarnya di bagian depan itu aja ya, sisanya ya paling kalian pasti ngecek apakah mobilnya masih kaleng, apakah masih presisi gitu, apakah masih apakah bukan bekas nabrak. Nah, sekalian gue di bagian depan akan buka kap mesinnya ya. Nah, sekalian gue akan bahas bagian tulangan-tulangan Grid Corolla ya. Nah, gue tidak jarang menemukan mobil tua, bukan cuma Grid Corolla doang, mobil tua yang tulangannya itu udah nggak lempeng ya. Tulangannya itu udah nggak lempeng, udah nggak presisi, ada bekas ketokan-ketokan. Jadi mungkin mobil itu bekas nabrak atau bekas nyeruduk gitu ya. Nah, gua selalu ini nggak terkhusus di Grid Corolla doang, di semua mobil tua kebanyakan itu tulangan-tulangannya udah nggak rapi. Nah, makanya kalian wajib sekali ngecek tulangan-tulangan di mobil ini. Kan kita lagi bahas Grid Corolla ya, khususnya di Grid Corolla, tulangan-tulangan apakah ada bekas-bekas ketokan di bagian tulangan-tulangan, terus apakah di bagian apron-apron ini ada bekas-bekas repair gitu ya. Jadi kalian cek bagian tulangan-tulangan, bagian apron-apron, bagian pokoknya cek, kalian teliti apakah ada bekas nabrak. Kalau misalkan cuman bracket grill yang patah, itu no problem, bisa dibikin lagi. Bracket lampu yang patah itu nggak masalah, itu bisa dibikin lagi. Cuman kalau tulangan itu menurut gue udah riskan sih, udah. Kalau misalkan tulangan rusak, mending nggak usah diambil mobilnya gitu, karena kita nggak tahu seberapa parah mobil itu nabrak atau nyeruduk. Takutnya dia udah rasanya udah nggak enak lagi tuh, karena udah nggak presisi, udah bentuknya udah nggak simetris lagi ibaratnya gitu loh. Jadi kalau misalkan tulangan atau apron ada bekas nabrak, itu mending kalian nggak ambil. Tapi kalau misalkan grill doang, dudukan grill yang patah itu bisa diperbaiki, dudukan lampu yang patah itu nggak masalah. Jadi nggak apa-apa kalian ambil, asalkan tulangan dan apron utuh. Dan tadi sekali lagi gue ingatkan, list kaca harus utuh. Jangan dapat Grid Corolla yang list kacanya itu nggak utuh, karena memang list kaca itu mungkin ada ya, gue belum pernah tahu. Mungkin ada bengkel body repair profesional yang bisa mengembalikan list kaca itu menjadi bagus kembali gitu. Kalau misalkan itu juga pun kalau misalkan ada spare partnya. Tapi kalau misalkan nggak ada itu kan, tapi itu list udah cacat, ibaratnya kalau misalkan listnya itu udah silen dan itu udah cacat gitu,
ya itu udah nggak bisa diapa-apain lagi gitu kan. Makanya yang terpenting adalah list gitu dan tulangan. Sekarang kita agak bahas ke bagian samping sedikit ya, karena ada beberapa hal yang mau gue sampein. Nah, untuk di bagian samping ini gue akan bahas pertama adalah nut body. Di sini kalau kalian lihat ya, dia ada ukiran garis sampai belakang nih. Ukiran garis sampai belakang. Nah, kalau kalian nyari mobil Grid Corolla, usahakan ukirannya ini masih utuh ya. Masih utuh, nggak didempul. Dan misalkan nih, dari bagian atas ini, dari bagian depan sini ke sini dia ketemu. Artinya mobilnya masih presisi ya. Bagian sini dia ketemu. Sampai bagian belakang dia ketemu semua. Artinya mobilnya masih presisi semua gitu. Ini penting juga. Jadi jangan cuman kalian perhatiin list juga, tapi hal-hal lain yang nanti akan gue sampaikan kalian perhatiin juga gitu. Supaya dapat bahan yang bagus. Nah, terus di bagian sini kan ada list ini udah pasti harus ada ya. Nah, untuk pelek sendiri ini gue juga pakai pelek originalnya Grid Corolla dengan dop aftermarket. Terus bannya ketebalannya sekitar 80%. Bannya masih bagus. Terus di bagian sini nih, dia ada list kaca ini. List kaca ini sebenarnya kalau misalkan kalian ikut forum-forum Grid Corolla di Facebook, itu masih banyak yang jual copotan-copotan. Cuman alangkah baiknya kita meminimalisir membeli sesuatu untuk membangun mobil gitu ya. Kita meminimalisir membeli sesuatu, membeli spare part yang slow moving part yang harganya mahal dan barangnya jarang. Jadi tolong diperhatikan si list kaca ini. Kanan kiri, depan belakang kalian perhatikan ya. Ini gue ambil contoh sebelah kanan aja, nanti gue nggak akan bahas sebelah kiri karena sama yang harus diperhatikan. List ini harus utuh, krom-kromnya harus utuh, dan di samping ini ada karet-karet, dia harus utuh. Nah, dia harus utuh semua ya. Perhatikan ini, ada yang jual cuman mahal. Jadi ketika kalian membangun mobil, alangkah baiknya ya kita press budget, jangan sampai over budget. Jadi hal-hal seperti ini diperhatikan. Nah, terus di bagian sini dia ada list nih. Nah, list ini sebenarnya talang air mobilnya ya. Jadi kalau misalkan hujan itu dia airnya sampai sini, airnya keluar lewat sini. Nah, ini juga diperhatikan nih. Diperhatikan kondisinya ya. Karena di sini ada karet juga. Karet ini harus rapi nih, serisnya ini. Dan di bagian sini ada karet pintu. Grid Corolla itu kan mobil Corolla ya. Jadi karet pintu itu dia ada si ininya nih. Dia ada ininya. Nah, kalau bisa ini harus utuh sampai belakang ya. Cuman ini kan ada sobek sedikit nih. Nah, tapi kalau misalkan kalian disuruh milih ya, pilih mana antara list kaca depan ini sama misalkan kondisinya list kaca depan ini bagus tapi list ini sobek. Nah, terus ada satu lagi mobil nih kondisinya karet ini bagus tapi listnya itu silenan. Pilih mana? Kalau gue pilih yang mobil yang karetnya sobek begini. Tapi list kaca ini bagus karena list kaca ini menurut gue nggak bisa di repair lagi, dan kalau yang tadi gue bilang kalau udah rusak itu akan jadi cacat mobilnya gitu loh. Tapi kalau list ini memang ada yang jual banyak copotan-copotan, karet-karet pintu seperti ini, walaupun mahal tapi kan ibaratnya ini masih solusinya masih bisa dipertemukan. Jadi nyari mobil itu ya harus ada skala-skala prioritas yang ditentukan gitu. Jadi kalau misalkan seperti ini kondisi gue dapat mobil yang list kacanya bagus tapi karet pintunya jelek, ya gue harus pintar-pintar mempertimbangkan yang mana yang bisa dicari solusinya, yang itu yang kalian toleransi gitu loh. Sama kalau bagian ini, kalau bagian sini list karet pintunya masih bagus ya. Karena sebenarnya kebanyakan memang Grid Corolla itu di sini emang udah banyak yang sobek sih karena pemakaian. Cuman ya tadi bagusnya kalian dapat yang karetnya bagus, listnya bagus. Cuman kalau kalian suruh milih ya kalian pintar-pintar mempertimbangkan aja. Terus di bagian sini seperti yang biasa gue bahas ya. Seperti yang gue bahas, lipetan-lipetan pintu itu penting. Nah, bagian sini sering keropos nih. Bagian sini kalau mobil udah berumur, udah tua itu sering keropos. Jadi kalian lihat nat lipetan pintunya, jangan sampai ada keropos di bagian sini, dan pastinya kalian harus lihat di bagian bawahnya. Di bagian bawah ini nggak boleh ada keropos ya. Di bagian kolong belakang juga nggak boleh ada keropos, kolong depan nggak boleh ada keropos. Jadi jangan beli mobil tua yang keropos gitu ya. Jadi memang cukup banyak yang harus dipertimbangkan, cukup banyak yang harus dipikirkan kalau kalian beli mobil tua. Jadi mungkin kalian bisa catat tips-tips dari gue ini.
apa-apa aja supaya kalian nggak miss gitu saat nyari ya. Nah, terus udah di bagian samping itu aja ya. Di bagian samping itu aja yang perlu diperhatikan. Kita move ke bagian belakangnya. Nah, gue bahas bagian belakangnya ya. Sebenarnya nggak banyak yang bisa gue bahas di bagian belakang. Yang pertama adalah tadi gue selalu mewanti-wanti, gue selalu memberikan peringatan bahwa list kaca ini penting ya. Karena list kaca ini sangat sulit diperbaiki atau bahkan tidak bisa. Kemungkinan tidak bisa diperbaiki kalau sudah ada sealant, kalau sudah cacat, karena kita harus cari spare partnya dan kita juga harus nyari body repair yang pintar mengembalikan list kaca ini. Jadi prioritas utama gue kalau nyari grid Corolla itu pasti gue tanya, listnya ada sealant nggak? Kalau ada sealant gue nggak mau gitu ya. Walaupun mobilnya mulus-mulusnya gue nggak mau. Mending gue beli mobil bahan tapi listnya masih bagus, gue tinggal bangun yang lain yang masih mungkin untuk diperbaiki, masih mungkin untuk dibangun gitu ya. Nah, selanjutnya bagian si stop lamp ini gua tidak mewajibkan koito, tapi usahakanlah koito gitu, karena supaya meminimalisir pengeluaran kalian saat kalian membangun mobil dan agar mobil kalian sangat-sangat mendekati OEM look gitu ya. Kenapa gue tidak mewajibkan? Karena koito juga masih banyak dijual di pasaran, harganya masih cukup terjangkau. Jadi kalau bisa koito, tapi kalau nggak bisa nggak apa-apa gitu ya, asalkan list kacanya itu bagus gitu. Balik lagi ke opsi, balik lagi ke prioritas utama bahwa list kacanya itu harus bagus ya. Nah, terus di bagian belakang itu ya yang selanjutnya adalah emblem-emblem ya. Emblem-emblem ini kalau gue lihat cukup jarang yang jual, jadi ya usahakan aja emblem-emblemnya lengkap 1.6 SEG Toyota dan tulisan Toyota. Usahakan lengkap, tapi kalau misalkan nggak lengkap kalian bisa cari, ya lumayan lah effortnya lah. Mungkin sekarang udah banyak sih yang jual, cuman memang agak mahal sih kalau gue lihat di e-commerce di online itu agak mahal. Terus di sini ada garnish Corolla juga. Garnish Corolla ini juga masih banyak juga yang jual ya, copotan-copotan. Jadi tidak perlu khawatir. Yang perlu dikhawatirkan adalah list kacanya yang tadi gue bilang berkali-kali nih. List kacanya harus bagus dan nanti gue akan videoin bagaimana sih kondisi list kaca yang bagus gitu ya, tidak ada sealant gitu. Dan kalau misalnya nanti gue nemu ada perbandingannya list kaca yang ada sealant, nanti gue akan jejerin gitu. Nah, mungkin di bagian belakang ini ya sisanya ya kayak kalian nyari-nyari mobil bekas pada umumnya ya. Ini bagasi harus presisi. Terus kalian lihat apron belakangnya, apakah apron belakangnya masih bagus, lipetan-lipetannya masih bagus. Dan di sini biasanya ada keropos. Nah, kalian jangan sampai dapat mobil yang sini ada keropos nih. Di bagian sini dia ada keropos, dan perhatikan juga karet-karetnya nih. Karet-karetnya nih. Ya. Dan perhatikan juga di dalamnya. Dalam bagasi ini rawan keropos, namanya mobil tua ya. Jadi kalian ngolong dari bawah begini, lihat. Terus lihat di bagian bagasinya gini, ada keropos apa enggak. Kalau mobil ini nggak ada keropos di bagian bagasinya gitu ya. Terus udah sih paling itu aja di bagian bagasi. Jangan sampai dapat mobil yang ada keropos, intinya begitu. Mungkin sekarang kita bahas ke bagian interiornya. Oke, gue bahas bagian interior ya. Nah, gue selalu mencoba untuk menghimbau bahwa buat teman-teman yang cari mobil tua itu usahakan interiornya original. Menurut gue sih itu termasuk prioritas ya. Selain tadi kita udah bahas karet-karet, kaca yang rawan untuk disilen, si interior ini harus original sih menurut gue. Harus ya. Kalau gue pribadi harus gitu. Mungkin kalau buat teman-teman yang mentoleransi itu ya silahkan, terserah. Kalian misalkan mentoleransi bahwa nggak apa-apa interiornya retrim gitu, asalkan mobilnya bagus gitu kan, itu nggak masalah. Cuman buat teman-teman yang memang mau main OEM look, mau main original look, atau mau merestorasi like ori lagi, ya gue selalu sarankan dan menghimbau bahwa interiornya itu wajib original. Karena interior itu so far menurut gue nggak bisa dibangun. Jadi ada mindset gue, ada pemikiran gue begini, kalau membangun interior mobil menjadi bagus lagi itu mudah, tapi kalau membangun interior mobil menjadi original kembali itu yang susah atau bahkan tidak mungkin gitu ya. Ya sekarang nyari bahan door trim ori kayak gini di mana gitu kan, nggak ada kan. Makanya usahakan kalian interiornya original. Kayak door trim ini wajib original,
nggak apa-apa agak kelihatan kemakan usia ya nggak apa-apa, nanti kan bisa dibersihin lagi. Wajib original. Terus apa namanya, jok itu wajib original. Kotor nggak masalah, ada sobek dikit-dikit ya nggak masalah lah menurut gua, karena memang namanya mobil tua, mobil dipakai, dan kita nyarinya mobil bahan. Mobil bahan itu kan kemungkinan bukan mobil simpenan, mobil yang memang dipakai tiap hari tapi kebetulan bahannya masih bagus begitu. Nah, door trim, jok, setir itu wajib original. Setir grepes menurut gua nggak masalah, kita bisa retrim lagi setirnya asalkan bentukannya itu original gitu loh. Nah, ada beberapa kelemahan di Grid Corolla ini. Salah satu contohnya adalah di interior itu dia ada kisi AC yang sama kayak Starlet. Kisi AC-nya itu rawan patah, rawan rontok, rawan rusak. Nah, kalau menurut gue ya kisi AC itu merupakan hal yang susah untuk dicari yang bagus ya. Jadi kalian kalau misalnya dapet kisi AC yang rusak, silahkan kalian cari kisi AC copotan. Banyak yang jual juga, walaupun harganya cukup ya lumayan harus kalian masukin budget itu kisi AC. Cuman alangkah lebih baiknya kalian bisa dapet interior yang original, setir original, jok original, door trim original, kisi AC bagus, atau bahkan tape-nya dia masih Alpin dan masih ada CD changernya, itu lebih mantep lagi. Tapi ya jarang dapat bahan yang begitu ya. Biasanya kalau yang udah bentukan begitu ya mobilnya udah mobil kolektor item, mobil yang harganya mahal. Tapi kan sekarang kita bicarakan adalah mobil bahan kita untuk membangun kembali, atau mungkin mobil bahan mau kalian pakai dulu sewaktu-waktu kalian udah ada duit baru mau membangun. Itu biasanya kita cari yang bahannya bagus gitu. Di bagian interior itu aja sih yang mau gue bahas ya. Intinya interior menurut gue wajib original. Door trim, jok, setir itu sama karpet dasar ya gue sarankan dan gue himbau untuk mencari yang original. Oke, mungkin segitu aja video singkat dari gue. Kenapa gue bikin video ini, karena teman-teman itu mungkin banyak yang suka Grid Corolla ya, tapi memang pasar Grid Corolla itu untuk saat ini masih, menurut gue masih sangat mahal ya untuk sekelas mobil yang tua, karena dia sudah masuk ke ranah mobil hobi, mobil 90s yang memang bentukannya timeless. Jadi gue bikinkan video bagaimana cara mencari Grid Corolla yang bahan, which is kalau bahan itu kan harganya lebih murah dan lebih terjangkau buat teman-teman semua. Kalau teman-teman semua belum bisa membeli Grid Corolla yang sudah jadi bagus gitu, karena Grid Corolla bahan itu pasarnya sekitar 40 jutaan, sekitar ya 40 jutaan, tapi Grid Corolla yang udah jadi itu di atas 50, 55, 60, 65, 70 masih mungkin untuk dijual. Jadi gue bikin video ini supaya ya teman-teman yang mau Grid Corolla, mau pakai Grid Corolla, memang mobilnya nyaman, yang mau pakai Grid Corolla, carilah Grid Corolla yang bahan untuk budgetnya yang masih sedikit gitu ya. Cari Grid Corolla bahan sambil kalian ngumpulin, nabung segala macam. Akhirnya kalau misalnya bahannya bagus kan bisa kalian restorasi sewaktu-waktu kalian punya rezeki dan mobilnya jadi bagus. Menurut gua mobil hasil restorasi itu punya rasa kepuasan tersendiri karena kita merasakan effortnya dibandingkan kita beli jadi bagus gitu ya. Salah satu keuntungannya restorasi itu. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga buat teman-teman yang lagi pengen Grid Corolla supaya tercapai secepatnya, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan tombol like, kalau nggak suka jangan di dislike. Gue pamit undur diri, shining out. Buat teman-teman yang mau mencari mobil bekas tapi bingung untuk menentukan pilihan dan melihat bagaimana kondisinya, Mobil Bekas Gue.id memiliki jasa layanan inspeksi dan juga pencarian mobil bekas buat teman-teman semua. Nah, jadi Mobil Bekas Gue.id punya dua paket jasa layanan. Pertama, jasa inspeksi only, di mana teman-teman menentukan sendiri pilihan mobil bekas yang ingin dibeli dan kami akan datang ke lokasi pengecekan untuk mengecek mobil yang teman-teman kehendaki. Dan paket yang kedua adalah paket jasa inspeksi plus pencarian mobil bekas. Jadi spesialnya di paket ini adalah teman-teman tidak perlu mencari di internet mobil apa yang ingin kita cek gitu ya. Tapi teman-teman memasarkan semuanya kepada kami yang akan mencari, kami yang nanti akan mengecek, dan kami juga yang akan bernegosiasi kepada penjual sampai mencapai kata deal. Ketika kata deal tercapai, jadi teman-teman wajib bertransaksi langsung kepada penjual tanpa perantara dari tim Mobil Bekas Gue.id. Di paket yang kedua ini teman-teman benar-benar tinggal membayar harga yang sudah disepakati, yang sudah kita negokan,
tanpa perantara dari kita. Jadi itu adalah 2 paket dari mobilbekasgue.id mengenai jasa layanan pencarian dan inspeksi mobil bekas.